Bab 6. Pete menghadang bahaya. Dalam perjalanan ke Beverly Hills, Bob, Pete, dan Worthington hanya mampir sebentar di sebuah kios untuk makan hamburger. Ketika mereka sampai di depan hotel yang bernama Beverly Sunset, hari sudah senja. Awan mendung bertumpuk-tumpuk di langit, di sebelah utara perbukitan. Hotel yang mereka datangi itu sebuah bangunan bertingkat 4 yang keren, terbuat dari batu bata. Satu blok penuh di Sunset Boulevard ditempati oleh bangunan itu sendiri. Kelihatannya mahal, kata Pete. Worthington memarkir mobil Ford-nya di blok di sebelah hotel itu, di seberang jalan raya. Tempat itu memang populer, katanya. Aku sudah beberapa kali mengantar tamu-tamu yang menginap di situ. Beverly Sunset bukan hotel biasa, seperti yang lain-lainnya. Tidak banyak tamu dari luar kota menginap di situ. Di antara tamu-tamunya ada yang menetap di situ. Mereka itu orang-orang yang tidak ingin direpotkan segala urusan yang bertalian dengan pemilikan rumah. Kurasa bisa dikatakan bahwa Senyor Santora bukan orang yang kekurangan uang, kata Bob. Itu dia, kata Pete. Tanpa keluar dari mobil, mereka bertiga mengamati dengan cermat. Sementara pria necis dari Spanyol itu keluar dari hotel. Ia berdiri sebentar sambil mendongak, memandang awan mendung, serta mendengarkan bunyi buruh di kejauhan. Kemudian ia berpaling, lalu mulai berjalan ke arah yang berlawanan dengan tempat mobil Ford diparkir. Ia berjalan dengan santai, menyusul trotoar, dengan tangan di saku. Kening Worthington berkerut. Bagaimana ya? Apakah aku nekat saja memutar kembali di sini? Katanya. Sebagai sopir teladan, tidak enak perasaannya membayangkan kemungkinan harus melanggar peraturan lalu lintas. Sementara itu, Senyor Santora berhenti berjalan, lalu mengamat-amati jendela pajangan dari sebuah toko bunga. Kemudian, meneruskan langkahnya lagi, berjalan santai sejauh beberapa ratus meter, lalu berhenti lagi, memandang kembali jendela pajangan sebuah toko alat-alat lukis. Kemudian masuk ke toko itu. Kurasa ia tidak bermaksud kemana-mana, kata Pete. Mungkin dia cuma iseng saja mengisi waktu luang. Hei, seru Bob tiba-tiba. Lihat itu, di sudut sana. Seorang lelaki kurus, berpakaian agak kusut berwarna hitam muncul dari balik tikungan yang ditunjuk Bob. Orang itu bergegas-gegas menuju pintu masuk ke hotel. Itu orang yang waktu itu lari dari rumah Mrs. Dunley, kata Pete. Ya, betul. Worthington hendak keluar dari mobil. Pete buru-buru mencegahnya. Tunggu, Worthington. Mungkin ini kesempatan bagi kita untuk mengetahui ada apa sebetulnya. Orang itu penjahat, kata Worthington, berkeras. Ia memasuki rumah Mrs. Dunley dengan cara paksa. Ya, ya, aku tahu, kata Pete. Dan Mrs. Dunley berpendapat mungkin orang itu suruhan Santora. Lalu sekarang, baru saja setelah munculnya bayangan aneh dalam cermin itu, ia ada di hotel tempat Santora menginap. Pete berpikir selama beberapa saat. Keningnya berkerut. Akhirnya ia mendesah. Lalu dengan gerakan lambat hendak turun dari mobil. Mau apa kau? Tanya Bob. Membuntutinya, kata Pete. Apalagi yang bisa kulakukan, kecuali itu. Jika ia memang bersekongkol dengan Santora, kita perlu memastikannya. Jika maksud mereka hendak bertemu di toko alat-alat lukis itu, lebih baik kau berhati-hati saja, kata Bob. Kedua-duanya sudah pernah melihatmu. Kau pasti akan dikenali. Si kurus itu bisa berbahaya, kata Worthington mengingatkan. Aku tahu, kata Pete. Air mukanya nampak tegang. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ia bergegas ke tikungan, sementara matanya tak lepas mengamati lelaki berpakaian hitam itu. Orang itu berjalan sambil menunduk, menatap trotoar di depannya. Pete menarik napas lega, ketika orang itu ternyata tidak terus ke arah toko alat-alat lukis, melainkan masuk ke hotel. Ketika lampu lalu lintas di sudut jalan menyala hijau untuk pejalan kaki, Pete menyeberang. Ia menuju ke hotel dengan kepala terangkat tinggi. Bibirnya dikerucutkan, seolah-olah sedang bersiul. Ia menampilkan kesan remaja yang sedang iseng, dan dia masuk ke hotel menyusul orang tadi. Ruang depan hotel Beverly Sunset menyebarkan suasana tenang. Karpet tebal mengalasi lantai. Nampak sejumlah meja rendah dan bundar, dengan jambangan bunga segar di atasnya. Di sana-sini kelihatan pria dan wanita yang sudah berumur. Kaum berada. Mereka itu duduk di kursi-kursi atau sofa-sofa empuk yang tersedia di situ.
Ada yang hanya duduk-duduk saja, dan ada pula yang sedang membaca atau mengobrol. Dengan segera Pete sudah melihat orang yang dibuntutinya. Orang berpakaian serba hitam itu sedang berbicara dengan pegawai penerima tamu di ujung seberang ruangan itu. Pete berusaha mengira-ngira apakah yang akan dilakukan oleh Jupe dalam menghadapi situasi seperti itu. Menurut perasaannya, Jupe pasti akan berusaha ikut mendengarkan percakapan itu. Pete melintasi ruangan beralas karpet tebal itu. Ketika tinggal 1,5 meter dari orang yang dibuntuti, ia berhenti, lalu berlutut pura-pura membetulkan ikatan sepatu. "Sayang, Sir," kata pegawai hotel, "Senyor Santora sedang keluar." "Kalau begitu, saya tinggalkan saja pesan untuknya," kata lelaki berpakaian hitam itu. "Bolehkah saya minta kertas sedikit?" "Tentu saja, Sir." Pete berdiri lagi. Dilihatnya orang yang dibuntutinya itu sibuk menulis di meja penerimaan tamu. Pete memandang jam yang tergantung di dinding. Di belakang meja itu mencocokkan dengan arlojinya. Setelah itu ia pergi ke salah satu sofa dan duduk di situ, membelakangi meja penerimaan tamu. "Nah, nanti tolong berikan surat ini pada Senior Santora ya," kata lelaki berpakaian hitam itu. "Baik," kata pegawai hotel yang bertugas di meja. Pete memalingkan kepala dan berhati-hati, memandang ke arah meja penerimaan tamu. Lelaki kurus berpakaian hitam itu masih ada di sana, berdiri membelakangi Pete. Pete melihat pegawai hotel menyelipkan secari kertas yang dilipat ke sebuah celah bernomor yang terdapat di belakang meja. Nomor celah itu 426. Kemudian, pegawai itu membalikkan tubuh lagi, menghadapi tamu bertubuh kecil kurus itu sambil mengangkat alis, seolah-olah bertanya apakah masih ada urusan lain. "Surat itu sangat penting," kata lelaki kurus itu. "Saya akan berjaga-jaga. Begitu Senior Santora datang, surat Anda akan langsung saya serahkan," kata pegawai hotel berjanji. Saat itu terdengar dering telepon di belakang meja. "Maaf," gumam pegawai hotel, lalu berpaling untuk mengangkat gagang telepon. Lelaki kurus itu pergi dengan diam-diam, menyelinap masuk ke sebuah lorong yang ada di balik suatu tikungan, di mana ada papan penunjuk tempat lift. Sesaat kemudian, Pete mendengar bunyi pintu lift tertutup, disusul dengungan lift yang mulai bergerak. Rupanya tamu Senior Santora tidak berniat mengandalkan diri pada janji pegawai hotel, bahwa pesannya akan disampaikan. Tapi dengan segera timbul dugaan dalam hati Pete, bahwa bisa saja pesan itu cuma siasat saja. Siasat agar pegawai hotel memasukkan sesuatu ke kotak surat tamu, sehingga dengan begitu, ia bisa diketahui nomor kamar yang ditempati Santora. Hanya saat saja Pete sangsi. Ia berdiri, lalu berjalan dengan langkah lambat, melewati meja penerimaan tamu, membelok, dan masuk ke lorong tempat lift. Ada 2 lift di situ, serta tangga yang dibatasi dengan pintu pengaman yang terbuat dari baja tebal. Pete tertegun lagi. Otot-otot perutnya terasa mengejang, tapi kemudian dibukanya pintu pengaman itu. Lalu didakinya tangga dengan terburu-buru. Setiap langkahnya melewati 2 jenjang sekaligus. Ketika sampai di lantai 4, dibukanya sedikit pintu pengaman yang ada di situ. Dengan perasaan gugup, ia mengintip dalam lorong yang ada di depannya. Lantai di situ ternyata juga dihampari karpet tebal dan mewah, seperti di ruang bawah. Pete melihat meja-meja kecil dan rendah berjejer-jejer pada jarak tertentu merapat ke dinding lorong, dengan jambangan bunga segar yang semarak di atasnya. Ia juga melihat pintu-pintu berjejer-jejer di sepanjang lorong. Tapi, laki kurus berpakaian hitam tadi tidak dilihatnya ada di situ. Pete memasuki lorong itu, lalu menyusurnya sampai ke pintu kamar 426. Ia benar-benar bingung saat itu. Mungkinkah lelaki tadi masuk ke kamar Santora? Mungkinkah ia berniat hendak mencuri? Atau mungkin hendak menunggu di situ sampai Santora kembali? Pete tidak tahu apa yang harus diperbuat. Perlukah ia mencari bantuan? Pete memandang ke kanan dan ke kiri di sepanjang lorong. Tidak ada pesawat telepon di situ. Yang ada cuma karpet tebal, meja-meja berhiaskan bunga-bunga yang ditata semarak, dan pintu. Pintu demi pintu yang semuanya tertutup. Apakah sebaiknya ia lari saja ke bawah lagi untuk memberitahu pegawai hotel yang bertugas di meja penerimaan tamu? Sekali lagi, Pete membayangkan apa yang mungkin akan dilakukan Jupiter pada saat seperti itu. Akan larikah Jupiter kembali ke lobi di bawah? Tidak, kata Pete dalam hati. Jupe akan tetap di situ untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Lelaki berpakaian hitam itu masih selalu bisa dibuntuti lagi.
Jika Yanati ternyata pergi sebelum Santora kembali, dan jika Santora sudah datang sebelum laki itu pergi, nah, kalau begitu mungkin nanti akan terjadi hal-hal menarik. Tapi Pete merasa Boya tidak boleh terlalu lama di lorong itu. Jika salah satu pintu kamar terbuka, jika salah seorang tamu hotel muncul di lorong, orang itu pasti akan bertanya, kenapa ia ada di situ? Jadi ia harus meninggalkan lorong. Hampir tepat di sebelah kamar Santora, ada pintu yang tidak bernomor. Pete memutar tombol pintu itu. Ternyata tidak terkunci. Dibukanya pintu dengan cepat. Seketika itu juga bau lembab menghambur keluar, bercampur bau bahan pengelap. Ternyata itu bilik tempat penyimpanan bahan-bahan pembersih ruangan. Mujur, kata Pete pada dirinya sendiri. Lalu masuk dalam bilik kecil itu dan berhati-hati, agar tidak menjatuhkan sapu-sapu atau alat pengepel yang disandarkan ke dinding, atau tersandung alat pengisap debu. Pintu ditutupnya kembali, tapi dibiarkannya terbuka secelah, sambil bersandar ke sebuah rak, tempat menaruh sabun serta bahan-bahan pengilap perabot. Ia mengintip keluar lewat celah yang dibiarkannya terbuka. Pete nyengir puas, karena ternyata bisa melihat pintu kamar Santora dengan cara begitu. Dan jika pintu itu dibuka, ia akan bisa melihat ke dalam kamar itu. Pete menunggu tanpa bergerak-gerak. Ia mendengar bunyi guntur di luar. Terdengar bunyi dengungan lift yang bergerak di ujung lorong. Sesaat kemudian bunyi itu berhenti. Pete mendengar bunyi pintu bergeser. Disusul langkah samar di atas karpet empuk. Ada orang berjalan mendekat. Laki-laki kalau ditilik dari bunyi langkahnya yang berat. Pete mendengar gumaman dalam bahasa Spanyol. Kemudian dilihatnya Senor Santora melintas di depan pintu bilik tempatnya mengintip. Orang Spanyol itu berhenti di depan kamar 426, lalu menyelipkan anak kunci ke dalam lubang di pintu. Pintu bilik dibuka sedikit, lebih lebar oleh Pete. Ia tidak ingin ada sesuatu yang terlepas dari pengamatan. Dengan kening berkerut, Santora memutar anak kunci yang dipegangnya sebanyak 2 kali, lalu membuka pintu kamar. Setelah melangkah masuk, pintu ditutupnya kembali. Pete menyelinap keluar dari tempat persembunyiannya menghampiri pintu kamar 426. Maksudnya hendak menempelkan telinga ke situ untuk mendengarkan pembicaraan yang mungkin terjadi di dalam. Tapi, tahu-tahu didengarnya sesuatu yang menyebabkan ia kaget setengah mati. Ia mendengar bunyi pukulan, disusul bunyi orang yang roboh ke lantai. Pintu kamar Santora terbuka. Sekejap lamanya, Pete bertatapan mata dengan lelaki berpakaian hitam. Kau! Serga orang itu, lalu bergerak dan cepat untuk menerjang Pete. Pete mengelak. Gerak terjanya yang cepat mengakibatkan orang itu terdorong melewati Pete dan membentur dinding seberang. Pete mendapat kesan seolah-olah tubuh orang itu memantul kembali. Begitu kerasnya benturan yang terjadi. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, lelaki itu sudah lari menuju tangga di ujung lorong. Pete melihat bahwa di tangan orang itu ada sesuatu yang kusut, berwarna putih. Pete melompat, menerjang tungkai lelaki itu. Berhasil! Lelaki itu jatuh terjerembab. Barang berwarna putih yang pegangnya terpental. Orang itu melendang, meronta, dan akhirnya berhasil memukul ubun-ubun Pete dengan tangan yang terkepal. Sesaat Pete pusing karena pukulan itu. Lelaki lawannya cepat-cepat bangkit lalu lari. Terdengar pintu baja di depan tempat tangga terbanting dengan keras. Pete berhasil tegak kembali dengan badan gemetar. Ia menyandar ke dinding lorong. Matanya berkunang-kunang. Ketika penglihatannya sudah biasa lagi, nampak olehnya barang putih yang tadi dibawa lelaki tak dikenal itu. Barang itu tergeletak di tepi karpet, dekat dinding. Pete memungutnya, nyaris tanpa berpikir lagi, lalu mengantunginya. Setelah itu ia kembali ke kamar 426. Pintu kamar terbentang lebar. Pete melihat Senior Santora terkapar di lantai. Darah menetes dari belakang telinga ke leher, membasahi kerah mejanya. Astaga! Pete bergegas menghampiri Santora, lalu berlutut di dekatnya. Jari-jarinya meraba pergelangan tangan orang itu, untuk memeriksa apakah masih berdenyut. Ia menarik napas lega, ketika terasa denyutan di ujung jarinya. Santora tidak mati, walau mungkin cedera berat. Di atas meja ada pesawat telepon. Di tengah kertas-kertas yang terserak keluar dari sebuah aktentas yang terbuka. Pete mengangkat gagang telepon. Ya, terdengar suara ramah pegawai hotel yang melayani hubungan telepon. Senior Santora mengalami cedera, kata Pete terburu-buru. Tolong panggilkan polisi dengan segera, dan juga dokter. Pegawai itu kaget, setengah mati. Sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Pete sudah memutuskan hubungan. Dikembalikannya gagang telepon ke tempatnya. Dilangkainya Santora yang terkapar di lantai.
lalu lari keluar, menuju tangga di ujung lorong. Sementara ia sedang menuruninya, didengarnya bunyi lift datang dari bawah. Pete sampai di lantai 1. Ia melangkah ke lorong. Ia memaksa diri berjalan dengan tenang, melintasi ruang depan hotel. Suasana di situ tetap kelihatan tenang, tapi pegawai penerima tamu tidak ada di tempatnya. Pete meninggalkan hotel. Sementara itu di luar sudah gelap. Hujan sudah mulai turun. Bunyi guru bergulung-gulung. Kilat samar menyambar di atas perbukitan. Pete berjalan bergegas-gegas, membungkuk untuk melindungi diri dari lecutan hujan. Ketika lampu lalu lintas di sudut jalan menyala hijau, ia lari ke mobil di mana Worthington dan Bob menunggu selama itu. Dengan cepat Pete membuka pintu, lalu meloncat masuk dan duduk di jok belakang. Ada apa? Tanya Bob. Kami tadi melihat Santora kembali ke hotel. Berjumpakah dia dengan lelaki itu? Pete tidak langsung menjawab. Ia menekur, menatap kedua tangan yang gemetar. Ada apa sih? Tanya Bob sekali lagi. Kau tadi melihat penjahat itu keluar? Tanya Pete. Suaranya bergetar. Tidak. Loh, bukannya ia masih di tempat Santora? Pete menggeleng. Laki kecil itu, kalau begitu ya pasti lari lewat pintu untuk pegawai, katanya. Aku, aku sudah memberitahu hotel. Apakah yang terjadi di dalam, Pete? Tanya Worthington. Saat itu terdengar bunyi sirine meraung-raung. Sebuah mobil polisi meluncur laju di tengah keramaian lalu lintas, lalu berhenti di depan hotel. Maling itu berusaha membunuh Santora, kata Pete. Setidak-tidaknya, orang Spanyol itu dipukulnya sampai pingsan. Setelah itu aku tidak lagi menunggu lama-lama di atas. Aku, aku tidak berani. Bayangkan bagaimana jadinya jika aku ditemukan di kamar itu. Darah Santora mengucur